Perkara duit berapa sih, Tel? Ampe lompat sana lompat sini, kering lambungmu. Iya kering. Aku heran ya guys ya, kok ada orang yang berpikiran kayak gitu ya? Apa gitu yang ada di pikiran dia gitu? Kayak enteng banget. Kalau kita orang-orang pasti kan mikirin kayak nanti kedepannya seperti apa. Kita nggak bakal dipercaya lagi sama orang. Ini nggak, duit. Seperti biasa katakan pret pada waktunya. Pret. Kalau misalnya kalian bilang Miss Gosip sama aja sama Dutel, kau masih berani Miss, padahal si Dutel itu udah baik banget sama kau, udah kasih makan kau, udah kasih jajan kau, udah kasih tempat tinggal kau, udah kasih kehidupan kau, gitu. Say, kalau menurutku kalau salah tetap salah. Banyak hal yang perlu aku ngadu sama Dutel ya. Mau laparku, nggak ada duitku, berakku, semua aku ngadu sama dia sayang. Tapi kalau salah tetap kulti, tetap ku pertanyakan ya. Karena menurutku gini ya, alasan dia nggak mau masuk huru-hara, kan dia emang benar kata Mambel, kan nggak ada yang nyuruh, betul. Dan akhirnya huru-hara terciptakan kembali. Dan apa yang diperbuat sama Dutel sekarang, dia malah menutup kolom komentar. Iya kan, itu yang terjadi kan, sampai akhirnya kalian menuntut penjelasan sama Miss Gosip. Nggak perlu kalian tutup penjelasan sama aku sayang, karena aku juga nggak tahu. Yang kulti ya seperti itulah, kulti aja. Tapi selebihnya kita juga nggak tahu saya apa yang ada di pikirannya Dutel. Dan aku berharap aja sama Duta Intel ya, semoga dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah ia lakukan ya. Kemana kakinya melangkah menurut dia baik, ya silahkan melangkah, tapi tolong dipertanggungjawabkan. Karena apa? Dia mah tenang ya sekarang ya. Kalian mah nyerang kami ya gitu, mempertanyakan ke Miss Gosip ataupun ke PJ ataupun ke Teteh secara kan kami lah ya lagi jualan kan, aku sama Teteh jualan aja ya kan di TikTok ini, kalian mempertanyakan, jadi itu adalah sedikit mengganggu ya. Inilah penjelasan dari Miss Gosip. Apapun keputusannya si Duta Intel ya silahkan. Yang terpenting aku berharap sih Duta Intel bertanggung jawab lah apa yang telah ia lakukan sekarang. Itu aja lah, kejelasan aja lah kan guys, kita juga butuh seperti itu. Itulah guys, kalau dibilang pun Miss Gosip adalah pengkhianat, jadi Miss Gosip pengkhianat ya karena udah mengulti temannya sendiri. Kalau menurutku kalau salah, tetap ulti. Itu aja saya. Bye. Gak usah tanya si Dandi. Ya, aku tuh nggak tahu mau ngomong apa ya orang-orang ini. Yang tadinya berpura-pura mendukung kubu yang satu, tiba-tiba foto sama kubu yang satu. Terus yang tadinya pura-pura, dokter itu tuh bakal dihukum 20 tahun penjerong. Itu nggak tahu statement yang manipulatif atau statement yang sebenar-benarnya atau kayak apa gitu. Kayaknya cuman aku yang netral, yang nggak pernah ketemu sama Ono ini. Ya kalau kita membela karena kita tahu perkaranya dan jelas gitu kan, asal usul perkara itu seperti apa, sisi kanan kirinya seperti apa. Kayaknya tuh kita nggak butuh drama deh. Kayaknya kita tuh nggak butuh harus cari muka lagi ke kubu-kubu yang kepengen kita support. Ya kan, bukan karena pansos, tapi memang benar-benar kita itu tahu permasalahannya seperti apa. Aku sih pembela NM dari dulu ya, dari dulu nggak pernah ini, tapi khusus di kasus ini ya, khusus di kasus ini karena aku juga nggak follow Nikita Mirzani, nggak. Jadi ya karena kita tahu kan di kasus ini tuh dia membela wajah-wajah kita nih yang kayak gini nih ya. Jadi kita kan paham kan, kita sebagai orang dewasa gitu nggak perlu harus munafik ya. Terus nggak perlu harus kita cari muka sono, cari muka sini, ya kan. Ujung-ujungnya di DM sama orang, terus dikasih ini, berubahlah mereka. Perkara duit berapa sih, Tel? Ampe lompat sana lompat sini, kering lambungmu. Iya kering. Aku heran ya guys ya, kok ada orang yang berpikiran kayak gitu ya? Apa gitu yang ada di pikiran dia gitu? Kayak enteng banget.
Kalau kita orang-orang pasti kan mikirin kayak nanti kedepannya seperti apa. Kita nggak bakal dipercaya lagi sama orang. Ini nggak, duit. Seperti biasa katakan Pret pada waktunya. Pret. Untuk duta Intel. Aduh Tuhan. Ini saya berbicara ya. Kan saya udah bilang beberapa kali hati-hati sama beliau, tapi nggak didengar ya udah. Soal Dandi, wah saya sangat menyayangkan sih. Itu aja, gue gak mau banyak ngomong, cuma gue menyayangkan aja. Dia harusnya tahu, dia harusnya belajar dari hal-hal di sekitarnya. Contoh kayak gue gitu, dia harusnya lihat gue yang nggak pernah kenal sama FS, gue nggak pernah tahu dia, gue nggak kenal, bukan temen gue yang nggak pernah kenal aja bisa digoreng jadi cepunya FS, apalagi dia. Apalagi kalau misalnya kayak dia gitu sampai ketemu. Duh, udah itu aja deh. Gue sangat menyayangkan. Selebihnya saya mau fokus dulu sama Pak Yai. Dan dia udah gede, udah dewasa. Itu pilihan dia. Ya mau main dong aku. Besok gue ke Bandung. Gue jam 6 ke Bandung. Pagi. Illegal access nggak tahu gue kalau illegal access apaan. Ya Imim. Ya Imim. Panggilnya Abi iya. Ya saya kan berusaha menjaga. Sebenarnya tuh saya kalau berinteraksi sama Ya Imim bukan karena saya ini. Saya sebenarnya niat saya tuh ingin menjaga warga-warga sekitarnya dia, biar dia sibuk sama saya aja. Maksud saya begitu. Kalau dia sibuk sama saya, kan dia nggak ngerusuh tuh. Abi dan Abu, enggak dong, Abi dan Ubi. Bukan Umi. Saya panggilnya Ubi. Bunda Gandul, apa itu? Bunda Gandul ya Imin dibawa-bawa. Iya ya Allah. Saya bingung deh ya. Aida sama, walaupun kamu bini tua, istri tua, ya. Kenapa sih kemana-mana tuh harus berdua ya Imin? Udah kayak biji, berdua mulu. Iya, Agit udah isi, alhamdulillah ya Allah. Finally. Jangan cemburu ya Bu Nyai. Enggak dong. Bu Ali jilbabnya mana? Lagi cuci. Saya bingung gitu, beliau ada aja kesibukannya tiap hari gitu. Yang entar pagar orang digebrak-gebrak, yang entar nyiram, segala teong mah. Teong dilempar-lempar coba. Dia pikir baseball kali aja dilempar. Jangan gitu dong Nyai, bikin malu . Yeti Sudarsi, Yong, emang mau kau sama